Dewan Pengurus Cabang Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Sukabumi melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 ini bertempat di kantor Desa Sanggawayang, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui area lahan hutan mana saja yang bisa digarap secara legal oleh masyarakat. Ini kawasan hutan. Ini kawasan hutan, ini bukan kawasan hutan. Ini supaya Bapak ngerti sih Pak. Bapak upaminya. Gema Perhutanan Sosial Indonesia adalah anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria berdasarkan Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Nomor 1/T Tahun 2021. Gema PS bermitra dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta kementerian atau lembaga lainnya. Statement hari ini seperti apa? Hari ini kita melakukan sosialisasi tentang kawasan hutan dengan pengolahan khusus di Desa Sanggawayang, Kecamatan Simpenan. Kawasan hutan dengan pengolahan khusus ini di Desa Sanggawayang ini jumlahnya ada 700 hektar. Namun pada kawasan tersebut telah ada sertifikat hak milik, AJB dan lain-lain. Sedangkan pada kawasan hutan itu tidak bisa ada pemberian hak dalam bentuk apapun karena kawasan hutan ini adalah kawasan hutan. Jadi pengelolaannya jelas harus sesuai dengan perhutanan sosial kalau dikelola oleh masyarakat dengan pengolahan khusus. Kendati demikian, dalam penyelesaian permasalahan tersebut kita akan mengacu kepada Peraturan Menteri KLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH. Kebetulan PPTPKH untuk Jawa Barat pada 2023 ini anggarannya sudah disetujui oleh kementerian, sehingga insya Allah semua permasalahan penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dapat kita laksanakan dan diselesaikan di Desa Sanggawayang ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan tidak berdampak secara sosial kepada masyarakat, karena yang saya tahu di lokasi ini sudah kepemilikannya sudah banyak orang-orang dari luar Desa Sanggawayang dengan status kepemilikannya adalah hak milik, dan ada yang sebahagian itu hak pakai termasuk di menara dan lain-lain. Nah, ini kita akan coba selesaikan nanti musyawarah untuk mufakat sesuai tadi seperti yang kita sepakati dengan pihak desa, tapi nanti tetap putusannya ada pada tim terpadu, karena tim terpadu ini dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari Direktorat Jenderal Planologi, dari Kementerian KLHK, terus nanti dari BPN Kanwil, terus ada yang dari perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian, karena tidak hanya bisa dikaji dari aspek hukum saja, karena ini sudah, kalau kata Pak Jokowi ini ruwet gitu kan, udah ruwet ini, jadi berarti aspek sosialnya perlu diperhatikan. Makanya nanti dalam pembentukan tim DU ini, karena udah ada ketentuannya, kita melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian secara utuh, karena ini mau tidak mau kita masyarakat kita juga. Pak, ini kegiatan ini selain di Desa Sanggawayang di mana aja Pak? Yang sudah dilakukan? Kita biasa melakukan kegiatan ini di 95 desa yang terdapat kawasan hutan dengan pengolahan khusus se-Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya 22.000 hektar se-Kabupaten Sukabumi. Kebanyakan di wilayah selatan, kalau di wilayah utara itu hanya di daerah Gunung Walat dan Ciambar, yang hari ini di Ciambar ini udah terjadi perubahan fungsi karena di situ ada status izin ya, izin menjadi sebuah kawasan, tapi status hutannya belum lepas, walaupun hari ini sedang dilakukan
apa namanya uji petik pada lahan tersebut. Tapi keputusan Menteri hari ini sudah ditetapkan di SK 287 tentang kawasan hutan dengan pengolahan khusus pada bulan April tahun 2022. Ini nanti untuk penerapan dari desa nanti ya Pak ya? Ya. Apakah akan ada pengawalan dari Gema PS Pak? Untuk melakukan penertiban dalam tanda kutip ya Pak ya? Nah, untuk penertibannya kami berpedoman pada buku saku yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK, dalam hal ini Dirjen PSKL. Dirjen PSKL itu Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dirjen PSKL dalam buku sakunya mengeluarkan panduan-panduan, termasuk di pada satu KTH itu kita akan membentuk KUPS. KUPS itu adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Di KUPS itu kita bisa melakukan usaha pertanian, peternakan, perikanan. Nah, nanti semua kegiatan usaha masyarakat akan kami pandu karena kami ini adalah fasilitator. Kami bertugas memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan memberikan edukasi tentang regulasi-regulasi yang ada hari ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Pada kesempatan ini, Kepala Desa Sangrawayang, Muhtar, menjadikan sosialisasi ini untuk mencari solusi permasalahan legalitas penggarapan lahan hutan oleh warga selama bertahun-tahun. Minta statementnya untuk kedatangan Gema PS kali ini ke desa itu seperti apa? Datangnya dari Gema PS ke desa Sangrawayang dibicarakan atau dimusyawarahkan karena masalah tanahnya ya, sejarahnya dari tahun 50 oleh masyarakat, sekarang tahun 2022, tapi yang pertama itu tahun 2014 bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung. Setelah hari sekarang dari PT Gema datang ke desa Sangrawayang untuk klarifikasi tentang masalah tanah yang masuk 700 hektar itu ke kawasan hutan lindung. Maka dengan itu saya sebagai kepala desa ingin bertanya ya, sejauh mana yang sudah disertifikat ya, dan itu juga dari tahun 49 itu sudah digarap oleh masyarakat, dan ironisnya masalah tanah itu kan bayaran PBB-nya oleh masyarakat gitu. Jadi alangkah baiknya, alangkah tidak baiknya. Karena apa? Karena itu masyarakat sudah mengakui tanah milik adat melalui sertifikat. Jadi sekarang oleh pemerintah dimasukkan kawasan hutan lindung. Gitu. Jadi nanti juga ingin musyawarah dengan masyarakat, karena masyarakat orang luar banyak di desa Sangrawayang punya tanah sampai ratusan hektar. Cuman kan itu baliknya dari masyarakat dulu. Kita cuma tahu orang luar itu punya tanah di desa Sangrawayang. Padahal yang 100-200 hektar baliknya dari masyarakat. Sekarang mau masuk ke kawasan hutan lindung. Ya, bagaimana? Karena tadinya kendalanya itu berhadapannya sama masyarakat. Masyarakat kembali ke kepala desa. Ranahnya untuk negosiasi ya, itu berarti harus musyawarah sama masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak ada kepatuhan, tidak ada kedudukan, bagaimana harus kemana masyarakat ya. Jangan sampai yang dikeluarkannya itu BPN melalui sertifikat, jangan membodohi masyarakat gitu. Jadi kalau gini silahkan udah kebuka itu kesalahan siapa, kesalahan berarti kesalahannya dari BPN, karena masyarakat tadinya percaya BPN Badan Pertanahan Nasional itu tadinya. Sekarang ada
klarifikasi masalah masuk kawasan hutan ini. Gitu. Dari panitia atau dari ketuanya itu sekarang hari ini membicarakan tentang tanah desa Sangarawayan itu 700 hektar itu masuk kawasan hutan lindung. Maka sekarang dimusyawarahkan dengan masyarakat, dengan yang kepemilikannya tanah masing-masing dimusyawarahkan di desa Sangarawayan. Cuman untuk klarifikasinya masa depannya, masa ajuan-ajuannya, bagaimana aturan-aturannya itu belum selesai. Tanah hutan lindung tersebut berapa ratus hektar yang sudah sertifikat? Sekitar 60 hektar itu sertifikat. Itu semuanya atas nama warga Sangarawayan, apa ada yang dari luar, Pak? Dari luar, tanahnya tadinya belinya dari masyarakat, cuma disertifikatkan namanya nama orang luar, orang Bogor, dari Jakarta juga ada. Ada yang ini nggak, Pak? Yang punyanya ada yang PT nggak, perusahaan nggak? Apa individu semua? Tidak ada kalau. Jadi individu semua, Pak? Iya. Dari Desa Sanggawayang Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri dan Odon, melaporkan.